The Good Liars 2019 disutradarai dan diproduksi oleh Bill Condon. Naskah ditulis oleh Jeffrey Hatcher. Film yang bergenre drama thriller ini diperankan oleh artis senior Ian McKellen dan Helen Mirren dengan sangat memukau. Perkenalan keduanya melalui situs jodoh, sebagaimana yang sering terjadi pada kencan online selalu diawali dengan kebohongan. Kemudian setelah bertemu barulah saling mengungkap jati diri. Namun benarkah mereka sudah jujur satu sama lain? Roy Courtney, pria tua yang mendekati Betty McLeish, sang janda kaya, adalah seorang penipu ulung. Dia menipu korbannya dengan kedok investasi penggandaan uang. Segala upaya dilakukannya dengan kekerasan, bahkan tidak segan menghilangkan nyawa. Pada kencan pertama, keduanya membuat pengakuan telah memberikan informasi palsu melalui situs jodoh online tersebut. Tetapi sudah jujur belum ya? Nah, hubungan berlanjut. Pertemanan dua orang yang sudah berusia senja mulai merasakan seolah saling membutuhkan. Namun hubungan keduanya ditentang oleh cucu Betty, Stephen, yang mencurigai keberadaan Roy. Cucunya tersebut, yang belakangan diketahui ternyata bukan cucu aslinya Betty, menyelidiki jati diri Roy. Akhirnya terungkap bahwa Roy sebenarnya bukanlah Roy. Dia bernama Hans Taub. Roy yang asli adalah temannya sesama tentara pada zaman peperangan. Roy asli mati tertembak, lalu dia mengganti identitas dirinya dengan Roy. Dia lakukan itu karena jika dirinya yang mati, tidak akan ada yang merasa kehilangan sebab dia hidup sebatang kara. Bahkan sampai tua pun dia tetap menggunakan identitas Roy. Dan Roy palsu, si penipu ulung itu mengemukakan alasan mengapa dia lakukan itu, yang kemudian dimaklumi oleh Betty. I make my own choices, and I don't need your permission. If you can't respect that, then I think it's just as well that we don't see each other for a while. Hans atau Roy palsu mengira masalah sudah selesai karena Betty kembali percaya kepadanya. Hingga akhirnya bersedia mentransfer seluruh uangnya ke rekening bersama sebagai investasi kepada Vincent, teman Roy yang sudah bersekongkol dengan Roy. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengelabui Betty, Roy pun mentransfer seluruh uangnya dengan jumlah yang sama dengan Betty ke rekening bersama mereka. Apakah Hans dan Vincent berhasil menipu Betty untuk memiliki uang yang telah ditransfer tersebut? Roy yang tergesa pergi meninggalkan rumah Betty yang telah didiaminya sejak mereka berkenalan, meninggalkan secara tidak sengaja token akun rekeningnya. Roy kembali ke rumah tersebut untuk mengambilnya. Namun sungguh mengejutkan, rumah yang tadinya indah dan asri berubah menjadi rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Tidak satu pun perabot yang ada di dalam rumah itu. Roy heran dan berteriak memanggil Betty. Dari dalam ruangan, Betty datang sambil menunjukkan token rekening milik Hans. You came back for this. Tanpa alat itu, Hans atau Roy palsu tidak akan bisa menarik uang yang ada di dalam rekening bersama tersebut. Betty, what the hell is going on? Dalam kebingungan, si Hans, Betty mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata, nama asli janda tua kaya raya itu adalah Lily. Dia adalah salah seorang dari 4 putri diplomat Jerman, di mana pada masa remajanya, Hans Taub adalah guru les bahasa Inggris. Lily, Hans sering diejek dan dipermalukan dengan menggoda dan mengajaknya berdansa oleh ketiga kakak Lily. Hans, si guru les, merasa kesal dengan perlakuan kakak-kakak tersebut. Kemudian dia melampiaskan kekesalannya karena telah digoda oleh si kakak-kakak tadi kepada si bungsu murid lesnya. Dan tragisnya, Lily diperkosa. Peristiwa pemerkosaan itu membuat Lily trauma. Dendam selama berpuluh-puluh tahun terus dipendamnya dalam hati. Dengan berubahnya identitas Hans menjadi Roy, usaha pelacakan ini tentu sulit. Lily dibantu oleh pacar sang cucu. Hingga pada suatu hari di usia senjanya, Lily berhasil melacak keberadaan Hans. Maka dimulailah sandiwara besar untuk menjebak Hans alias Roy. Singkat cerita, Hans terjebak dan selanjutnya kita ketahui bersama.
Hans yang tidak terima dengan penjelasan Lily berlutut meminta maaf dan mengembalikan uangnya. Namun Lily tidak peduli karena toh sebenarnya Lily sudah memaafkannya jauh-jauh hari sebelumnya. Dan tujuan Lily melakukan ini semua memang ingin memberi pelajaran pada Hans. Hans jadi marah karena Lily tidak mengacuhkan permintaan maafnya. Ia pun bertindak kasar. Lily dicekik, tetapi Lily berhasil melepaskan diri dengan cara menggigit tangan Hans. Kemudian Lily menendang bola-bola Hans. Akibatnya bola-bola reot Hans pun tak kuat menahan sakit. Hans terduduk kesakitan. Lily lalu menekan tombol di ponselnya. Ternyata Lily menelpon orang-orang yang pernah ditipu Hans. Keluar dari rumah, meninggalkan Hans yang berteriak kesakitan dihajar oleh kedua orang tersebut. Akhir cerita, setelah melepaskan dendamnya, Lily kembali pada kehidupan aslinya yang bahagia. Dan Hans pun terpaksa berakhir hidup di panti jompo dengan fasilitas minim. Keadaannya agak mengenaskan. Dia tidak bisa bangkit dari kursi roda dan tak bisa bicara. Sepertinya kedua orang itu memotong lidahnya sebagai simbol agar Hans tidak bisa berbohong lagi di sisa hidupnya. Tentu saja pada akhirnya setiap kejahatan akan terbongkar dan pelaku akan mendapatkan balasan yang setimpal.